Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Bu Hani berharap semoga kalian semua dan sekeluarga sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan Bu Hani, yaitu dengan materi terbaru, yaitu tentang teks narasi cerita fantasi. Nah, cerita fantasi, itu merupakan jenis dari teks narasi. Apa itu teks narasi cerita fantasi? Intinya adalah ini merupakan sebuah cerita. Nah, yang pertama yang dibahas yaitu tentang mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi. Nah, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah suatu teks yang menyajikan sebuah cerita berupa serangkaian peristiwa yang disusun dengan urutan waktu atau kronologis. Nah, jadi teks narasi berupa cerita. Nah, cerita itu berdasarkan urutan waktu dan terdapat kronologis ceritanya. Jadi, ada peristiwa-peristiwa di dalamnya. Nah, itu harus berurutan ceritanya sesuai kronologinya seperti apa. Nah, lalu cerita fantasi. Nah, cerita fantasi merupakan jenis dari teks narasi. Nah, cerita fantasi ini merupakan teks narasi juga, namun lebih dikhususkan. Nah, yaitu apa cerita fantasi? Adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif dan khayal. Nah, cerita fantasi berupa cerita yang isinya itu berisi imajinatif, imajinasi penuh dengan khayal ya, khayalan. Ya. Lalu, apa itu karakteristik atau ciri-ciri dari cerita fantasi? Yang pertama, temanya dibangun di dalam cerita fantasi yaitu magis, misterius, supranatural, dan goib, tidak ditemukan di dunia nyata. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini maksudnya di dalam cerita fantasi itu terdapat sesuatu yang khayalan, misalnya terdapat sihir di dalamnya, lalu terdapat keajaiban, wujudnya, yang sesuatu yang tidak ada di dunia nyata ya. Jadi terdapat sesuatu yang penuh dengan khayalan, imajinasi. Lalu memiliki ide cerita yang khas. Nah, maksud di sini memiliki ide cerita yang khas yaitu berisikan dengan khayalan. Nah, khayalan yang disesuaikan dengan khayalan si penulisnya. Lalu menggunakan lintas ruang dan waktu. Nah, sebagai latarnya. Ini apa? Yaitu di dalam tokoh atau pemerannya itu menggunakan lintas ruang dan waktu. Misalnya terdapat waktu zaman dulu, atau kembali di zaman masa lalu, atau kembali menceritakan tentang sesuatu di masa depan. Nah, ini kan penuh dengan khayalan. Lalu pemeran atau tokohnya memiliki keunikan, kesaktian. Nah, namanya juga khayalan, imajinasi ya. Jadi ceritanya itu terdapat sesuatu yang unik. Nah, lalu si tokohnya itu ada yang memiliki kesaktian atau memiliki kemampuan tertentu. Ajaib ya, ibaratnya seperti itu. Lalu memiliki sifat fiktif tidak nyata. Apa itu? Yaitu memiliki sifat yang tidak nyata tetapi yang bisa dipahami. Nah, terus latar nyatanya berupa objek nyata di dalam kehidupan namun diberi unsur fantasi. Ada juga ceritanya yang berupa sesuatu yang nyata di dalam dunia nyata, namun di dalam itu diberi unsur-unsur fantasi juga, diberi sesuatu yang sedikit khayalan, sesuatu yang keajaiban juga, seperti itu. Nah, lalu ada unsur pembangun. Unsur pembangun yang terkandung dalam sebuah cerita fantasi yaitu yang pertama, tema. Nah, tema adalah ide paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Nah, jadi untuk menulis sebuah cerita fantasi, yang pertama kamu harus menentukan temanya. Nah, tema itu yang paling utama ya. Kamu ingin tentang apa sih temanya? Apakah ingin tentang persahabatan atau penjelajahan di suatu tempat. Nah, lalu tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di sebagai peristiwa dalam cerita. Nah, sedangkan penokohan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tokoh, meliputi siapa saja tokoh cerita, pelukis
Desain tokoh atau karakteristik tokoh. Nah, tokoh itu orangnya. Namun kalau penokohan itu seperti karakternya, sifatnya itu seperti apa. Itu namanya penokohan. Nah, lalu ada latar. Nah, latar itu ada 3 macam ya, yaitu yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama yaitu latar tempat. Nah, ini mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita. Jadi di dalam sebuah cerita itu misalnya pada suatu hari di suatu desa. Nah, itu merupakan latar tempatnya. Atau di suatu danau terdapat 3 orang. Nah, itu danaunya adalah latar tempatnya. Lalu latar waktu. Nah, ini berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan pada sebuah cerita. Nah, latar waktu misalkan pada siang hari. Nah, ini merupakan waktu. Nah, tidak harus siang atau menentukan jam, misalkan pada pukul 3 sore 3 anak tersebut mendatangi sebuah tempat. Nah, itu 3 jam. Nah, itu merupakan latar waktu. Tapi bisa juga latar waktu itu seperti ini. Matahari sudah terbenam, waktunya mereka pulang. Nah, jadi latar waktunya adalah matahari terbenam, berarti apa? Berarti sore hari. Lalu latar suasana. Nah, latar suasana ini berhubungan dengan kondisi atau situasi terjadinya peristiwa yang diceritakan pada sebuah cerita. Apakah suasana mencekam, nah itu menakutkan, atau suasananya sangat terharu. Ini merupakan yang disebut latar suasana. Selanjutnya yaitu ada urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa merupakan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Nah, urutan peristiwa yang baik akan sangat membantu pembaca untuk menangkap gambaran utuh dari cerita yang disuguhkan. Nah, jadi kalau mau menulis cerita fantasi ini, kamu harus sudah tahu urutan cerita itu bagaimana. Nah, lalu dirangkai. Nah, peristiwa-peristiwanya itu dari awal sampai akhir itu harus sesuai, harus dapat dipahami oleh para pembacanya. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang kepada para pembacanya. Nah, pesan moral ini umumnya berupa nilai-nilai baik yang bisa dijadikan teladan atau contoh para pembaca. Jadi, dari sebuah cerita akan mendapat sebuah pesan. Seseorang pembaca itu akan mendapat sebuah pesan. Nah, pesan ini sesuatu yang nilainya baik, menjadi suatu yang bisa dapat diambil pembelajaran. Ya, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama yaitu ada cerita fantasi total. Nah, berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Nah, ini maksudnya apa? Ini benar-benar khayalan, benar-benar nyata, tidak ada di dunia nyata. Benar-benar berupa cerita yang berupa imajinasi, sama sekali tidak di dunia nyata. Lalu cerita fantasi irisan. Nah, kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, ini biasanya ia menggunakan kata-kata suatu tempat yang ada di dunia nyata. Misalnya, pada hari Senin, Doni dan Tina pergi ke Bandung. Nah, di Bandung ia mengalami sesuatu yang sangat mengejutkan. Nah, itu jadi kamu menggunakan kata-kata yang di dunia nyata itu ada, namun di dalamnya tetap ada cerita fantasi. Misalkan di Bandung ia menemukan atau ia mengalami tragedi tertentu, entah itu yang mistis atau apa. Nah, ini merupakan cerita fantasi irisan. Nah, berdasarkan latar cerita dibedakan menjadi 2 bagian. Nah, latar fantasi sejaman dan latar fantasi lintas waktu. Yang pertama, latar fantasi sejaman, yaitu latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Nah, jadi di dalam latar fantasi sejaman ini hanya satu waktu saja. Nah, satu masa saja yang diceritakan. Misalkan masa lampau, ya udah berarti hanya masa lalu aja yang diceritakan, masa lampau. Atau ia menceritakan tentang masa yang akan datang, ya udah berarti itu ceritanya benar-benar yang beberapa tahun kemudian, tidak ada kembali lagi diceritakan masa lampaunya bagaimana atau masa kininya.
atau cerita fantasi masa kininya saja. Nah, jadi tidak ada dua masa. Nah, sedangkan latar fantasi lintas waktu itu cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Nah, misalnya masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang. Nah, di dalam ceritanya misalkan pertama menceritakan dulu nih tragedi yang sekarang. Nah, lalu dikaitkan lagi dengan masa-masa zaman prasejarah yang lalu. Di dalam teks cerita fantasinya itu dijelaskan atau diceritakan kembali ke zaman dahulu. Atau misalkan ada cerita misalkan di masa sekarang, lalu ia pergi ke dimensi waktu 50 tahun mendatang, ya. Dia misalnya masuk ke dalam lorong waktu misalnya. Ini kan fantasi ya, jadi hayalan. Nah, lalu ia tiba-tiba datang ke sebuah tempat atau ke sebuah waktu di 50 tahun mendatang. Nah, lalu cerita tersebut jadi kembali ke masa sekarang. Nah, itu merupakan fantasi lintas waktu. Jadi di dalam ceritanya itu ada dua waktu. Nah, selanjutnya menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, misalkan kamu hanya setelah membaca sebuah cerita fantasi, ya, kamu harus menceritakan kembali. Nah, itu bagaimana cara menceritakannya kembali? Nah, cara-caranya itu yang pertama, membaca keseluruhan kisah atau peristiwa. Kamu baca terlebih dahulu seluruh teks yang ada di cerita fantasi tersebut. Nah, kemudian mencatat tokoh-tokoh dalam teks cerita fantasi. Nah, biasanya di dalam cerita fantasi ada beberapa tokoh. Kamu tulis dulu nih tokoh-tokohnya, nama-namanya siapa saja, ya. Lalu mencatat peristiwa-peristiwa penting. Nah, biasanya di dalam cerita fantasi ada hal-hal yang penting atau hal-hal yang membuat cerita itu menarik, unik. Nah, itu kamu tulis. Kamu tulis terlebih dahulu peristiwa-peristiwanya. Lalu mencatat latar. Nah, yang tadi ya. Nah, yang ada 3 latar tempat, latar waktu, latar suasana. Pertama kamu tulis dulu nih, ini tempat cerita fantasinya itu di mana. Di dalam ceritanya itu terdapat latar tempatnya di mana saja. Lalu latar waktu. Apakah waktunya kamu tulis dulu, apakah ini menceritakan sejaman? Nah, yang tadi ya. Atau lintas waktu, kamu tentukan dulu. Nah, setelah itu kamu tulis juga, misalkan pada sore hari atau misalkan berupa jam, kamu tulis dulu. Selanjutnya yang suasana. Misalkan di dalam tokoh tersebut penokohannya itu misalnya si Doni ini bersifat seperti apa. Nah, ini latar suasana ini mengaitkan. Nah, pada saat suatu teks tertentu ditulis suasananya itu bagaimana, mencakamkah atau mengharukan. Nah, itu merupakan latar suasana. Latar suasana juga ini dapat kamu menilai sebuah karakter tertentu dari sebuah tokoh, dapat dinilai juga. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang sudah dicatat. Setelah kamu mencatat semuanya, kamu menceritakan kembali, entah itu secara lisan atau tulisan. Kamu ceritakan kembali cerita fantasi tersebut. Nah, bagaimana? Dapat dipahami? Untuk hari ini hanya itu saja penjelasan dari Bu Hani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.